melaksanakan apa yang kami perintahkan. Beliau meminta pada saya agar ini cepat dihatamkan, karena tidak lama lagi mungkin sebagian besar teman-teman tanggal 25 akan pulang. Jadi saya hitung tersisa 5 hari dan ini ada sekitar 12 lembar. Jadi mohon maaf bila tidak banyak keterangan, cuma saya sekedar melakukan apa yang belum perintahkan. Barokah. Bahkan kalau bisa dimanfaatkan, bisa dimutalaah sendiri. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di tempat yang waktu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam yastayqadul mu'min fi syahr Ramadan wa takarrama min jambin ila jambin wa dzakara Allah ta'ala yaqulu lahu al-malak qum yarhamukallah. Disebutkan di hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya tidak bisa makna gandul, mungkin bisa tanya sama temannya yang biasa sampaikan pakai metode bisa biar saya apa yang diinginkan. Bahwasanya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada seorang mukmin, kalian bangun di waktu malam bulan Ramadan, balik kanan kiri, jambin ila jambin. Anda begitu bangun, walaupun belum bangun, sudah terbuka matanya, zikir alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, atau baca apa aja sholawat. Ada malaikat mulhim yang bilang, qum yarhamukallah, menganjurkan, hai hambanya Allah, hendaklah kamu bangun, sholat, sujud kepada Allah, semoga Allah akan melimpahkan rahmat kasihnya kepada Allah, kepada kamu. Ini jumlah obadiyah di mana doa, ya. Allah semoga mengasihi kamu. Jadi kalau kamu bangun, masuk dalam rahmatnya Allah yang berkat doanya malaikat. Jadi ingin dapat rahmatnya Allah gampang. Anda malam bangun, wudu, sholat, itu namanya ta'arud di rahmatillah, berkat doanya malaikat. Malaikat mustajab karena la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru, tidak pernah maksiat walau sekejap pun. Jadi ingin dapat rahmatnya Allah, setiap malam usahakan bangun sholat walaupun 2 rakaat. Wa idza qama yad'u lahu al-firas Allah ma'atil furus al-marfu'ah fil jannah lahu. Sudah bangun nih, sudah bangun, ini selimut, kasur, tempat-tempat yang dibuat tiduran, karpet, kambal atau apa saja. Bahkan kamu tidur di lantai, lantainya doa, memintakan kepada Anda, ya Allah berikanlah dia selimut, ranjang, permadani yang sangat indah, sangat luar biasa agungnya di sisi. Padahal ahli surga itu kelak singgasananya itu sangat indah sekali. Cuma dari kayu, dari batu bata, bukan emas, permata dan lain sebagainya. Yang di kanan kiri selalu penuh bidadari. Jangan khawatir. Paling sedikit 70.000 kalian. Paling sedikit 70.000. Kasur satu bidadari 70.000. Kayak apa nikmatnya? Pikir berapa tahun gak akan sampai di surga. Kalau di surga dunia capek, kalau di surga gak akan capek. Anak kecil gak paham ya, paham gitu. Artinya kalau didoakan nanti otomatis bukan cuma dikasih kasur doang, nggak mungkin. Allah boleh ya kasur bersama penghuninya. Ini gitu, masa kasur-kasur doang? Buat apa? Ya. Ada kasih kasur tapi cuma kasur doang, bantalnya guling doang, nggak mungkin. Nah, otomatis kanan kiri penuh dengan bidadari. Kita nggak bisa saboyat Allah ma'ati hulal jannah. Nah, kamu siap pakai baju nih, mau menghadap kepada Allah. Pakaian kamu berdoa, ya Allah berikan dia
pakaian perhiasan yang indah dari sutra di surga. Kalau pakaian dunia kena jarum, kena benda yang tajam robek. Pakaian akhirat tidak. Anda setiap keluar keringat baunya harum, melebihi minyak yang ada di mana saja. Dan bau kasturi itu berarti minyak kasturi yang sebagian mereka kita beli tidak. Kalau ada di kita pada kasturi, ambar, bisik, jangan Pak anggap seperti ambar bisik yang ada di toko kita, bukan. Baunya kayak gini sama jilo aja kalah. Sama Bulgari aja masa surga baunya kayak minyak ambar gini. Kamu aja suruh dikasih aja gak mau apalagi beli, ya kan? Nah, itu adalah nama minyak yang sangat harum. Karena hasilnya misik itu adalah mimba di Damil Ghazali. Nah, kijang dipotong tentunya keluar darah, itu disimpan dari minyak yang sangat harum, namanya misik. Kalau kamu bangun pakai baju, bajunya mintakan kepada Allah, kasihkan itu. Ya Allah, perhiasan yang indah di surga. Seperti sampaikan Pak Kiai Mustahil, ada pohon yang rindang luar biasa. Itu setiap berbunga, bunganya itu mengeluarkan sutra yang berwarna-warni. Buah kain yang luar biasa. Bukan cuma sekedar pohon yang rindang saja, banyak buahnya yang beraneka ragam. Buat apa pohon tanpa buah? Ada lagi di permadani kanan kiri, tidak dari keluarga yang menjitin ya. Dia dari jendela, di sana ada pohon. Ada pohon aneka ragam buah. Ingin, ini pohon langsung datang sama buahnya. Ya, nikmat kan? Nggak perlu kan dan capek-capek kayak apa kolot. Di pohon yang rindang tadi ceritakan pakai 100 tahun lebarnya ada burungnya yang luar biasa. Anda ingin daging burung bakar, langsung burungnya datang, jatuh, matang. Tinggal makan. Dilempar tulangnya terbang lagi. Ya. Benar-benar indah balik gemuk ketadir. Di surga sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda tersapi mana ini, Anda bisa nangis bermahabbah kepada Allah. Sehingga kalau bisa itu, sebagaimana sabda Nabi, la tamanna ummati ayyakan takuna sana Ramadan kullaha. Umatku ingin Ramadan ini adalah setahun penuh adalah Ramadan. Kalau dibuka apa lagi? Sudah seperti Ba'dul Aulia, dibuka hijabnya. Lihat, luar biasa. Malaikat yang turun, khusus di bulan Ramadan. Ini ceritanya Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Umar dikasih tahu di bawah aras ada tempat namanya Hadratul Qudsi. Itu malaikat jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Hanya turun khusus di bulan suci Ramadan, ikut sholat, ikut mengambil doa. Siapa yang tersentuh malaikat? Sayyidah dan yashqa abada. Dia akan beruntung yang tidak akan mengalami kecelakaan selama-lamanya. Dengan ini akhirnya Sayyidina Umar inisiatif mengadakan sholat tarawih berjamaah. Ini kalau dibuka, kalian lihat malaikat waduh merinding. Akhirnya apa? Kehidupan dunia akan berhenti. Kenapa? Gak akan langsung lihat wanita, gak akan langsung lihat HP, ya enggak? Mau lihat malaikat, ya enggak? Kalian barusan ya salaman sama Umar bin Hafid sama Abi Syarif. Melihat teman kalian udah, ini teman saya bukan, manusia bukan ya? Umpama ini, apalagi malaikat yang tidak pernah manusia sama sekali. Nah, ini akan bisa dirasakan oleh mereka ahlilah. Faidah bisa na'luyat ulah Allah mathabit qadamahu 'ala syirat. Nah, sudah mulai memakai sandal, trompa, kalau dulu pakai mau ke masjid atau mengambil air wudu. Ini sandalnya itu bisa doa. Jadi jangan dikira makhluk ini nggak berfungsi. Benda-benda mati ini Allah menciptakan mereka bisa mendoakan. Ada yang hadis lain kan? Semua makhluk mendoakan kepada orang yang alim hatta hitan fil bahar. Jadi karpet, ubin, pasir, debu, angin, pohon, semuanya bisa mendoakan. Tadi sandalnya kamu bukan sembarangan nih. Mahal kalau dipakai untuk sholat ke masjid, jamaah. Sandalnya mendoakan ya Allah, tetapkanlah dia saat melewati sirat. Ini gak sembarangan. Bayangkan, ini tuh tipisnya melebihi rambut, tajamnya melebihi ribuan watt pedang. Ini sirat nanti 1000 tahun naik ke atas, 1000 tahun ke bawah, 1000 tahun lurus. Ini sirat bukan di atas neraka, di dalamnya. Makanya Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha.
tidak ada satupun dari kalian kecuali melewati neraka. Karena sirat ini di dalam neraka. Itu apinya bergolak, ada jangkar-jangkar besi, ya. Bukan cuma ini tajam, ini lama, udah ditambah ada jangkar besi yang akan menjadi penghalang. Gak sembarangan orang bisa selamat. Hanya orang tertentu, hanya orang selamat dengan amalnya. Sehingga ada mereka yang lewat, ada yang kabatil khatib, seperti setelat kilat. Ada yang sakadebeng netro, sekejap mata. Ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti burung terbang, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang ngesot. Ini coba kita mikir di sini. Makanya kita ketika bangun, kita makin senang, ya Allah, sandal saya ini berdoa, tapi nggak perlu dicium, ditaruh di gini nggak usah. Sandal terima kasih ya kamu doakan saya. Cukup itu namanya. Ada orang itu nggak usah ditiru, Jadi sandalnya sendiri mendoakan, tetapkanlah ketika lewati sirat. Berkatnya ini sandal. Begitu lewat. Akhirnya apa? Orang yang sudah dicap selamat oleh Allah, ada khitab untuk jahanam ini. Jahanam sendiri itu berkata, "Dus ya mukmin, cepat kamu lewat ke orang yang mukmin. Fa inna nuraka tudfi'ul lahmi." Karena cahayamu kamu, kalau tidak kamu cepat bisa memadamkan apinya saya. Ini kata jahanam begitu. Jadi kamu itu ada nurnya. Yang bisa mengalahkan nar itu ada nur. Yang bisa mengalahkan nar jahanam adalah nurnya orang mukmin. Makanya jahanam sendiri enggak berkutik menghadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah sumber dari nurnya makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin yang melakukan sholat ketika malam ini mendapati nur dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lewat dia akan selamat. Jahanam sendiri ampun-ampun cepat kamu lewat. Jangan lambat-lambat. Kalau lambat saya padam. Kalau padam nggak bisa ngampuni orang kafir. Ya enggak? Jangan udah tidak sama orang-orang kafir nih. Wa idza kana walad inayatu lahu, kalau sudah mengambil tempat untuk wudu, jiduk atau apa, ini berdoa. Allah ma'adi aqwal jannah, ya Allah berikan dia gelas-gelas surga yang berisi berbagai macam minuman, ada arak, ada madu, ada air, ada juga minuman susu. Araknya tidak memabukkan, luar biasa nikmatnya dan tidak menjadikan orang teler. Wa idza tawadda'a yad'u lahul ma', mau wudu airnya sendiri itu doa. Jadi kalau kamu ini masuk ke dalam hati, mau ngambil air sendiri, seakan kamu itu berbicara dengan air. Kamu sendiri kok mendoakan saya. Jadi ada kotak batin. Apa doanya air? Allahumma tahhirhu minadz dzunub wal khataaya. Ya Allah, bersihkan hamba-Mu ini yang bangun di waktu malam untuk sholat, untuk sujud kepadamu. Bersihkan dari segala dosa dan kesalahan. Kita kadang istighfar belum tentu diampuni, karena istighfar ada nadam, ada ikhlas, ada azm, ada yaud, ada balikan hukum dan lain sebagainya. Ini air berdoa, air tidak punya maksiat sama sekali kepada Allah. Memintakan ampunan. Ya Allah, bersihkan dia ya Allah. Akhirnya kan dosanya melekat, katanya enggak? Maksiatnya kita istiqomah tiap hari. Kayak maksiat zahir, maksiat batin, maksiat pikiran dan sebagainya. Gak karu-karuan. Kita ini didoakan malam bangun wudu, jangan cuma bangun kencing doang tidur lagi. Mana udah bangun kiamulan ngapain? Kencing tidur lagi, bukan kiamulan itu. Bangun wudu, sholat. Sholat malam sangat besar sekali manfaatnya. Wa in kama bana yadayla ta'ala yad'ullahul bayt Allahumma nawwir rahmahu wasi' 'alaihi qabrahu. Bahkan rumah yang kalian tempati mendoakan. Kamu tinggal di mana? Di sini. Ya rumah ini yang mendoakan kamu. Apa doanya rumah itu kepada orang yang bangun salat di waktu malam, apalagi di waktu bulan suci Ramadan. Ya Allah, nawwirlah mau ya Allah, berikanlah dia daging tubuh yang bercahaya. Walaupun di dunia kulitnya besar-besar umpamanya, jangan khawatir, besok akan disulap, diganti bercahaya.
yang dipandang Allah bukan rupa, bukan warna kulit, bukan bentuk fisik, tidak, tapi kualitas yang ada di dalam dirinya. Walaupun selama di dunia nih, maaf, ada orang negro, orang ibu, rambutnya kadang kan bugibel gitu ya, tapi dia ahli takwa. Kelak ini tubuhnya bersinar, bisa ngalahin kita. Walaupun kita di dunia putih, tapi malas. Ini yang orang hitam nih, besok di akhirat bercahaya, luar biasa indahnya. Wasi alaikum roh. Nah, kuburnya diberi kelonggaran, walaupun sendirian terasa nikmat. Kelihatannya sih kubur itu sangat sempit, tapi alamnya lain. Alamnya adalah alam barzakh. Dibuka. Tempat yang akan dia tempati di surga itu diperlihatkan. Tuh, lihat tuh. Nah, itu nanti tempat. Itu tempat saya. Iya. Ada bidadari cakep lagi. Apalagi nongkrong bidadarinya di tempat tidur. Kamu menolong terus gak kerasa. Tahu-tahu udah kiamat. Udah kiamat ini. Gak terasa. Numnamatul arus sampai dibilangin gitu. Hambaku, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Tahu tidurnya pengantin? Tahu nggak? Nggak bisa tidur pengantin, masa dia tidur? Wasak sampai subuh, ya kan? Tanya Ustaz Ja'far itu tidur nggak? Kalau ada pengantin tidur, pengantin goblok. Ya kan? Ustaznya. Kenapa kok bisa tidur banyak nyamuknya? Enggak, nyamuknya raksasa malah. Kan? Lihat nggak? Padahal dia kerja bakti capek nih. Kalau masuk pengantin baru, malam tidur gak? Enggak. Rugi dong. Udah dinanti puluhan tahun. Iya, orang yang ahli ibadah itu nanti di kuburannya nikmat dia. Diperlihatkan tempat surganya. Hadza maq'aduka fil jannah. Ini tempat kamu yang akan kamu tempati di surga, ya Allah, ya Allah. Dia gak terasa. Zaman sudah berputar terus. Gak terasa, seakan sekejap. Nah, mau kayak gini, kalau bangun, didoakan nih, rumah ini doakan kalian nih. Wa yaqulullahu ilahi wa yaqulu 'abdi minka du'a wa minal ijabah. Allah memandang dengan penuh belas kasih sayang, hai hambaku, minta apa kamu? Tugas kamu minta, tugasku adalah mengabulkan. Minta, pasti dikabulkan oleh Allah. Saya minta ya Allah, minta toko 1 juta. Nah, makanya minta istri 1000. Makanya. Saya minta tanah yang luas, mau bikin pondok 1 juta. Nah, makanya nggak apa-apa terserah. Tapi yang terjadi apa yang Allah kehendaki. Mintalah sebagaimana yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Apa? Agar diberi taufik, hidayah untuk bisa mengabdi kepada Allah, mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis nanti surga, dunia dan sebagainya akan ikut. Otomatis dalam dunia itu sudah ditentukan. Kamu minta nggak minta, rezeki kamu pasti akan datang nggak? Pasti. Kalau kamu ditakdirkan di dunia ini nanti akan punya istri, ya. Kamu gak usah mikir, gak usah minta. Akan surat gak? Pasti. Walaupun kamu gak mau, akan dikejar. So gak mau nikah, pasti akan dikejar. Ya gak? Kalau gak mau rezeki, pasti akan dikejar. Nah, tapi kalau kita minta ya Allah, agar saya bisa dipandang. Apa? Itu Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ada takdimul maf'ul, faedahnya hasab, hanya kepada Engkau aku mengabdi, hanya kepada Engkau aku minta untuk apa? Ya untuk bisa mengabdi yang sesungguhnya kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan anna sayyidallah fi ramadan la yaqib. Sebagaimana yang telah lalu keterangan orang yang minta kepada Allah di bulan suci Ramadan, dia tidak akan rugi. Pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai permintaannya, akan diberi yang lebih utama baginya telah di akhirat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu sa'id ibadah wa nafasu tasbih wa du'a mustajab wa tabu maghfur wa amalu mudha'af. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kenapa? Karena kalau dia tidak tidur, boleh jadi ibai orang, boleh jadi melamun yang enggak, boleh jadi ulul amal dan sebagainya. Saking baiknya Allah nih, kamu tidur sudah dinilai ibadah. Ayo bukan semena mendingan tidur terus lebih baik bangun ibadah. Kalau kita bangunnya nggak bisa untuk ibadah,
bangun malah hawian, jalan-jalan nggak karu-karuan, berlututnya nggak karu-karuan, segitiga, pocong motor dan sebagainya. Wah, berlututnya segitiga, pocong motor, kecil nggak apa-apa. Mendingan tidur, ya kan? Tidurnya ibadah, apalagi sebelum tidur Anda niati untuk bisa qiyamul lail. Apalagi sebelum tidur kamu niati agar kamu tidak melakukan maksiat. Nah, tentunya sebanyak orang niat sebanyak yang dia akan dapati. Wa nafasu tasbih. Aduh, Anda bernafas, ini dituntas oleh malaikat. Ini saking baiknya Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya zaman dahulu gak dikasih Ramadan. Hatta Nabi Allah Musa ini minta, ya Allah, berikanlah keistimewaan itu untuk umatku. Nah, ada banyak di kitabnya Habib itu kan. Nah, ya Musa, istimewa itu adalah khusus untuk umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa doa mustajab, doanya mustajab. Apalagi di waktu berbuka puasa, itu waktu doa mustajab. Doa yang super yang bagus-bagus. Insya Allah akan mustajab. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahul maghfur, dosanya diampuni. Wa amalu mudha'af, amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah taala, khalaqallahu taala burjan tahtal 'arsy bi malaika la yanziluna ila al-ard illa fi layali Ramadan yad'una liman yusalli tarawih. Keterangan yang lain, Anda bisa lihat di tafsir Ad-Durrul Mansur. Jadi Imam Suyuti. Jadi di bawah aras itu ada suatu tempat, kubah istimewa. Sangat istimewa. Dalam redaksi yang lain namanya Hadirul Qudus. Itu ada malaikat yang tidak tahu bilangnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La yasawna 'ala Allah. Miliaran, triliunan, tril terus, sampai cangkem kamu capek, masih belum bisa itu banyaknya. Tidak akan turun kecuali pada malam bulan suci Ramadan. Yad'una liman yusalli tarawih, mendoakan orang-orang yang sholat tarawih. Dalam redaksi yang lain, mereka ikut jamaah dengan umat Nabi Muhammad. Dalam redaksi yang lain, mereka ikut mendoakan. Siapa yang tersentuh atau menyentuh malaikat atau sholat berjamaah, sa'adatun la yashqa ba'daha abada. Akan disestempel oleh Allah sebagai orang yang beruntung dan tidak akan mendapati kecelakaan, tidak akan mendapati kebinasaan, tidak akan menjadi orang penghuni neraka. Stempel nih sebagai calon penghuni surga. Jadi orang yang tersentuh atau kena doanya malaikat itu, dialah calon penghuni surga. Kalau kayak gini kan enak. Siapa tahu pas lagi sujud Ramadan meninggal, siapa yang mau? Itu gak berani ngacung. Saya belum jual Pak. Ya udah jual, saya baru satu. Gimana? Ini Ramadan ini luar biasa. Banyak ulama aulia itu ingin meninggal bulan suci Ramadan. Apalagi di malam Jumat, hari Jumat. Apalagi pas di Lailatul Qadar. Langsung diarah malaikat, ya enggak? Tinggal kalian hobinya apa? Hobinya baca Quran. Balik baca Quran, Shadaqallahul Adzim. Kayak orang ngantuk nggak tahunya udah meninggal. Ya salam, perlu dicium nih, bulu-bulunya, ya nggak? Ada hobinya apa? Sholawatan. Pakai sholawatan ya, madad. Nah, mana ya? Ini apa? Ya, hobinya kayak pokok nih ya. Lagi sholawatan nih, hobinya. Sunahnya sholawatan, ya pas meninggal sholawatan. Maka nas ala ma'ash. Orang itu meninggal tergantung dia hidupnya sukanya apa. Kalian sukanya ngaji nih, sukanya mutola'ah. Masya Allah, lagi sedang mutola'ah, diskusi sama temannya. Ini diwaca rafa ini, malah meninggal Bisa kan? Bisa. Banyak ulama sholihin pas pada kita, pas sujud, Makanya ada mas, makanya bikin hobi yang bagus-bagus, jangan hobi yang jelek-jelek. Hobinya kok download, download sih enggak nanti jempolannya gede dan kalau masih ada ya kan? Zaman akhir itu masih yang gede karena jempolan ya kan? Betul nggak? Ada gede ini sama jempolannya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Wa kana ayatan anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam as-sahuru kullu barakah. Fala tad'uhu wa la yajra ahadukum jur'atan ma. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar orang itu sahur. Nah, sahur bagaimana? Setidaknya, nah dalam hadis yang lain redaksionalnya kurang lebih sebelum subuh itu ada jarak untuk membaca kurang lebih 50 ayat. Otomatis kurang lebih berapa? Ya imsak itu adalah 15 menit kurang lebih. Jadi sebelum 15 menit sebelum subuh kamu udah berhenti, udah selesai, udah sahurnya, ya sebelumnya lagi. Itu jangan imsak kan udah masih boleh belum subuh tal sakit mungkin. Ya boleh sih boleh. Cuma kalau bablasan gimana? Lagi mau nunggu, Allahu Akbar. Mau minum udah subuh. Subuh itu sudah diikhtiar. Jadi umpamanya subuh jam 1:45 pas, itu adanya jam 1:45 dilebihin 2 menit. Kamu mau ngepasi subuh, ya udah kelewat waktunya. Jadi diusahakan adanya imsak itu ikhtiar. Ikhtiar sesuai dengan ada hadis-hadis dari Nabi bahwa beliau imsaknya sebelumnya kurang lebih waktu untuk membaca 50. Kalau sekarang ya jam 4, jam 4:15 udah beres semuanya, udah baca udah sikat gigi, sudah wudu, sholat, baca Quran, gitu. Sahur adalah barokah. Kamu melakukan sahur diniati mengikuti sunnah Rasul, didoakan oleh malaikat. Wal malaikatu yusalluna 'alal mutasahhirin. Malaikat mendoakan. Walaupun seteguk air. Kalau saya nggak ada air, sahurnya pakai rokok dapat doa nggak? Nggak bisa, Jadi pakai air, pakai kurma, pakai makanan masih banyak. Makanan masih banyak. Jadi walaupun kamu udah kenyang nih, sudah malas makan. Karena tadi saya diundang makan dengan di rumah pakai itu jam 12, kebuli dan lain. Sebagian ada daging kambing, daging sapi dan sebagainya. Masih kenyang. Ya udah, nggak apa-apa. Jam 3, jam 4 minum seteguk air diniat untuk sahur agar mendapat berkah doanya malah malaikat. Ya kan? Walaupun kamu masih kenyang, diniati sahur mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Insyaallah akan diteruskan besoknya. Wallahu a'lam. وفقنا لنا